Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 4 September tahun 2023, saya akan mengomentari Partai Keadilan Sejahtera ada tanda-tanda tarik diri mendukung Anies Baswedan. Setelah Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden selaku pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara. Setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, tinggal mencari wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Lalu Suryo Paloh dengan Anies Baswedan tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mendatangi Muhaimin Iskandar dan menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan, lalu dideklarasikan di Surabaya. Pada waktu Suryo Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan dan bergandengan dengan Muhaimin Iskandar, Partai Keadilan Sejahtera tidak ikut menghadiri pendeklarasian tersebut, merupakan perwujudan sakit hati seakan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat merasa direndahkan Suryo Paloh dan Anies Baswedan. Atas pencapresan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang dilakukan Suryo Paloh dan Anies Baswedan berakibat satu, Partai Demokrat. Di situ Partai Demokrat mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah dicapreskan, yang dituduh sebagai pengkhianat yang menelikung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres yang digantikan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, dan saat itu langsung Partai Demokrat menarik diri dari Koalisi Perubahan dan sekarang akan beralih mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Partai Keadilan Sejahtera atas pengkhianatan Suryo Paloh dan Anies Baswedan atas pendeklarasian Anies Baswedan selaku calon presiden dengan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres di salah satu hotel di Surabaya, Partai Keadilan Sejahtera tidak ikut menghadirinya sebagai perwujudan sakit hatinya, sebagai tanda-tanda menarik diri dari Koalisi Perubahan, dengan kata lain tidak mendukung Anies Baswedan, tetapi belum mengambil sikap mendukung atau tidak mendukung, masih dibahas Dewan Suro. Apapun keputusan Dewan Suro selaku Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera akan menerimanya. Tetapi melihat perbuatan Suryo Paloh dengan Anies Baswedan yang tidak menghargai Partai Keadilan Sejahtera, ditambah arah politiknya berlawanan, yang satu pro Pancasila sedangkan Anies Baswedan pro garis keras atau khilafah, diduga Dewan Suro keluar dari Koalisi Perubahan dalam arti tidak mendukung Anies Baswedan dalam pencapresannya. Harapan saya Partai Keadilan Sejahtera diduga akan meninggalkan Koalisi Perubahan yang tidak mendukung Anies Baswedan. Secara otomatis Koalisi Perubahan bubar dan Anies Baswedan tidak bisa mengikuti Pilpres tahun 2024 nanti. Berarti hanya tinggal dua calon presiden, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Setelah Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden selaku pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara. Setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, tinggal mencari wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Lalu Suryo Paloh dengan Anies Baswedan tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera
mendatangi Muhaimin Iskandar dan menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan, lalu dideklarasikan di Surabaya. Pada waktu Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan bergandengan dengan Muhaimin Iskandar, Partai Keadilan Sejahtera tidak ikut menghadiri pendeklarasian tersebut, merupakan perwujudan sakit hati seakan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat merasa direndahkan Surya Paloh dan Anies Baswedan. Atas pencapresan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang dilakukan Surya Paloh dan Anies Baswedan berakibat 1. Partai Demokrat. Di situ Partai Demokrat mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah dicapreskan yang dituduh sebagai pengkhianat yang menelikung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres yang digantikan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, dan saat itu langsung menarik diri dari Koalisi Perubahan dan sekarang akan beralih mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Partai Keadilan Sejahtera. Atas pengkhianatan Surya Paloh dan Anies Baswedan, atas pendeklarasian Anies Baswedan selaku calon presiden dengan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres di salah satu hotel di Surabaya. Partai Keadilan Sejahtera tidak ikut menghadirinya sebagai perwujudan sakit hatinya, sebagai tanda-tanda menarik diri dari Koalisi Perubahan, dengan kata lain tidak mendukung Anies Baswedan, tetapi belum mengambil sikap mendukung atau tidak mendukung, masih dibahas Dewan Suro. Apapun keputusan Dewan Suro, selaku Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera akan menerimanya. Tetapi melihat perbuatan Surya Paloh dengan Anies Baswedan yang tidak menghargai Partai Keadilan Sejahtera, ditambah arah politiknya berlawanan, yang satu pro Pancasila sedangkan Anies Baswedan pro garis keras atau khilafah, di dua Dewan Suro keluar dari Koalisi Perubahan dalam arti tidak mendukung Anies Baswedan dalam pencapresannya. Harapan saya Partai Keadilan Sejahtera diduga akan meninggalkan Koalisi Perubahan yang tidak mendukung Anies Baswedan. Secara otomatis Koalisi Perubahan akan bubar dan Anies Baswedan tidak bisa mengikuti Pilpres tahun 2024 nanti. Berarti hanya tinggal dua calon presiden, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekian dan terima kasih.